Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 10, demikianlah dikatakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah pesta yang paling megah yang pernah kita dengar di dunia ini. Baik itu pesta pernikahan kerajaan, perayaan kemenangan Piala Dunia, atau pesta kembang api pada saat tahun baru. Semua itu mengumpulkan ribuan, bahkan jutaan orang yang bersorak-sorai. Namun tahukah kita, Alkitab mencatat ada sebuah pesta yang jauh lebih besar, lebih agung, dan mengguncang seluruh semesta. Uniknya, pesta di sorga ini tidak digelar karena sebuah pencapaian besar manusia. Bukan karena lahirnya seorang raja baru di bumi. Dan bukan pula karena runtuhnya sebuah kekaisaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesta itu digelar karena satu orang. Dan bukan sembarang orang, melainkan seorang berdosa yang bertobat. Di mana Lukas 15, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan berturut-turut tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga cerita ini bermuara pada satu pesan yang sama. Tuhan aktif mencari yang hilang. Dan ada sukacita yang meluap-luap ketika yang hilang itu ditemukan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Seringkali kita berpikir bahwa surga adalah tempat yang begitu kudus, begitu jauh, dan dipenuhi oleh para malaikat yang sibuk dengan urusan-urusan ilahi yang megah. Kita merasa diri kita kecil, tidak berarti, dan dipenuhi noda dosa. Kita berpikir, siapakah aku ini sampai Tuhan harus peduli? Saat kita jatuh ke dalam dosa, atau menjauh dari Tuhan, suara intimidasi seringkali berbisik, kamu sudah terlalu kotor. Tuhan tidak menerimamu lagi. Namun, Lukas 15 ayat 10 mendobrak semua pemikiran keliru itu. Ayat ini membuka rahasia tentang bagaimana isi hati Tuhan dan para malaikatnya. Ketika seorang berdosa, saya, kamu, dan kita semua menyadari kesalahan kita. Berbalik dari jalannya yang rusak dan melangkah pulang ke pelukan Bapa. Saat itulah seluruh surga menahan nafas sejenak, lalu meledak dalam sorak-sorai sukacita. Bagi dunia, satu orang mungkin hanya sebuah angka.
statistik yang tidak berarti di antara miliaran penduduk bumi. Tapi bagi Tuhan, satu jiwa sangatlah berharga. Nilai saya, kamu dan kita semua tidak ditentukan oleh seberapa parah masa lalu kita, melainkan oleh seberapa besar kasih Bapa yang rela menebus kita. Pertobatan seringkali kita bayangkan sebagai sesuatu yang berat, menakutkan dan penuh air mata penyesalan. Memang ada duka cita menurut kehendak Allah di sana. Namun, ujung dari pertobatan bukanlah hukuman, melainkan pemulihan. Ujung dari pertobatan bukanlah wajah Bapa yang marah, melainkan dekapan Bapa yang rindu. Pertobatan adalah jalan satu-satunya menuju pesta sukacita surgawi. Hari ini, mari kita renungkan bahwa firman Tuhan ini menyapa kita semua. Mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa seperti domba yang tersesat di tengah semak duri kehidupan. Mungkin ada yang merasa seperti dirham yang jatuh di sudut kamar yang gelap dan berdebu dan terlupakan. Atau mungkin kita merasa seperti anak yang hilang, yang sedang rindu rumah Bapa, namun malu untuk kembali. Dengan suaranya hari ini, Tuhan tidak sedang menunggu kita menjadi sempurna baru boleh pulang. Dia menunggu saya, kamu dan kita semua sekarang apa adanya. Ketika kita mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan hari ini, ketahuilah bahwa saat ini juga para malaikat surga sedang bersiap-siap untuk merayakan kepulangan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang memberikan kepada kami sukacita ketika setiap orang berdosa kembali. Itulah perayaan yang begitu megah karena kami di hadapan Allah begitu berharga. Bukan jumlah, tetapi bagaimana setiap orang percaya di dalam keberdosaannya mau kembali ke pelukan Sang Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk mengenal diri kami, untuk mengenal kasih setia-Mu, dan kami mau kembali ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, dan juga di setiap lingkungan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.